Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar muatan IPS KD 3.4 dan 4.4 mengenai mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan, mengenai peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan, proses pembentukan NKRI, kegiatan pembangunan untuk pengisi kemerdekaan, serta sejarah lahirnya Pancasila dan upaya untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Sebelum negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu pembentukan BPUPKI. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sikap ini direalisasikan oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yaitu dengan membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau nama Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai, pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI sendiri diketuai oleh Rajiman Wedyodiningrat, dan tugas BPUPKI adalah menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Selanjutnya yaitu pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, tugas BPUPKI digantikan oleh PPKI atau dengan nama Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI diketuai oleh Soekarno. PPKI sendiri nantinya adalah sebuah organisasi yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok berawal dari pengeboman dua kota di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa ini menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang yang ada di Indonesia mengalami kekosongan. Melihat seperti ini, golongan muda akhirnya mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan tua menolak usulan dari golongan muda dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Akhirnya, golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan mereka adalah agar Soekarno dan Muhammad Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, muncullah peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut yaitu peristiwa 10 November 1945 di kota Surabaya.
Peristiwa 10 November 1945 merupakan pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Hal ini dikarenakan pada saat pertempuran di gedung Bank Internasional tewas pemimpin tentara sekutu yaitu Brigadir Jenderal AWS Malabi. Hal tersebut membuat sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjata dan juga menyerahkan diri. Tetapi salah seorang pemimpin barisan Banteng, Bung Tomo, dan juga beberapa pemimpin-pemimpin lain tidak mau, sehingga mereka akhirnya melawan tentara sekutu. Pada saat pertempuran di Surabaya, Bung Tomo berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Pertempuran selanjutnya yaitu Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Beliau menggantikan Letnan Kolonel Istiman yang wafat pada pertempuran di Ambarawa sebelumnya. Peristiwa selanjutnya yaitu Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api berawal pada tanggal 21 November 1945, di mana awalnya tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung Utara. Pada saat itu, rakyat Bandung memberikan Bandung Utara. Tetapi pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum yang kedua, yaitu meminta agar rakyat Bandung mengosongkan Bandung Selatan. Nah, tetapi pada saat itu para pejuang akhirnya sepakat untuk memberikan kota Bandung Selatan kepada tentara sekutu. Tetapi sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Untuk membentuk sebuah negara merdeka, kita melewati beberapa proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu di mana pada awal setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dibentuknya PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, itu memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana hasilnya yaitu PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Sidang pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI berhasil membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. PPKI membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sidang pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI berhasil membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP
sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara alami. Yang kedua yaitu membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi dengan KNI. Kemerdekaan yang telah diraih oleh rakyat Indonesia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maka dari itu, ada beberapa pembangunan-pembangunan yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Pembangunan juga dapat dikatakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Beberapa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti berikut, yaitu pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Pembangunan lainnya adalah pembangunan jembatan, yaitu yang bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Masih banyak lagi pembangunan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah. Di antaranya pembangunan jalan, rumah sakit, pasar, dan masih banyak lagi lainnya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu mengalami beberapa proses. Di antaranya yaitu berawal dari sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin. Sidang pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengatakan bahwa rumusan dasar negara yang dirumuskannya itu yaitu yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sidang pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyatakan bahwa rumusan dasar negaranya itu yaitu persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah. Sidang pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyatakan bahwa rumusan dasar negara itu yaitu yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut sebagai Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kita peringati saat ini, yaitu setiap tanggal 1 Juni. Sebelum memulai sidang BPUPKI yang kedua, terbentuklah kembali panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapatkan beberapa perubahan, akhirnya
Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah dari bumi Indonesia, yaitu dengan mempersatukan masyarakat yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia membentuk beragam budaya yang terus dipelihara sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Oleh sebab itu, kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal ini harus kita lakukan dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai keberagaman budaya daerah lain, yaitu yang pertama, tidak membangga-banggakan budaya sendiri, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain, serta mau mempelajari budaya daerah lain. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.